Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, jika orang tua kita sudah meninggal gitu ya Gus ya, terus ada sangkut paut utang piutang dan anaknya itu juga tidak mengetahui gitu Gus ya, atau istilahnya gimana supaya orang tua kita tenang gitu Gus di sana. Mohon penjelasan Gus. Seumpama tadi apa, kita punya keluarga meninggal itu ya, masih punya sangkutan utang tapi nggak ada yang tahu. Makanya biasanya orang yang meninggal itu begini Pak, ada penyaksiannya. Orang ini Fulan bin Fulan ini baik atau baik gitu ya. Di sini ada nggak? Ya, nggak ada yang ngomong orang ini baik apa buruk, nggak ada. Pasti amilnya apa ya, amil ya ngomong ya. Amilnya itu pasti bersaksinya begini. Orang ini baik apa baik, pasti gitu. Nah setelah ngomong itu semua, baru terakhir gini, yang ada sangkutan utang piutang nanti silakan menghubungi pihak keluarga atau ahli waris. Ternyata, seumpama ternyata tidak ada yang datang, ya berarti nggak punya utang. Seumpama tidak ada yang datang, ya berarti nggak punya utang. Nah, kalau seumpama punya utang, ya seumpama punya utang berarti ketahuan kalau punya utang. Itu. Maka Gus kalau pengen hidupnya tentram bagaimana? Ya kalau memang nggak ada yang datang ke rumahnya minta utang, ya anggap saja nggak ada yang utang. Paham ya? Jadi ini hakul adami, urusan manusia sama manusia, maka harus diselesaikan secara manusia. Contoh gini, saya punya utang Kang Amir, maka utang itu hukumnya wajib membayar kalau punya. Saya ulangi lagi, hukumnya wajib membayar kalau nggak punya berarti tidak wajib bayar. Yang kebanyakan itu orang punya tapi nggak mau yang kebanyakan. Seumpama saya utang 1 juta, seumpama ternyata saya nggak punya harta senilai 1 juta, maka saya tidak wajib bayar. Tapi ketika saya punya harta 1 juta, ya wajib bayar. Nah kebanyakan itu punya uang tapi nggak mau bayar. Makanya saya ngomong kalau mau utang jangan nanggung yang banyak sekalian, 10 miliar itu. 10 miliar jangan nanggung 1 juta 2 juta, karena 1 juta 2 juta sampean wajib bayar sampean punya. Kalau mau utang sekalian 1 miliar 2 miliar gitu, nanti tidak wajib bayar nggak punya. Nah, maka tadi bagaimana kalau ibu kita biar tentram, sebenarnya kalau mau tentram pokoknya setiap habis sholat dikirimi Fatihah. Jadi kita punya orang tua yang sudah meninggal, setiap habis sholat dikirimi Fatihah. Begitu juga untuk anak-anak kita yang masih ada, itu setiap habis sholat kalau bisa juga dikirimi Fatihah. Sampean punya anak 1, anak 5, berarti ya 1 Fatihah untuk 1 anak. Siapa namanya ini sebut Al-Fatihah, siapa namanya ini sebut Al-Fatihah. Satu-satu disebut satu. Makanya kalau memang pengen tentrem ya tadi itu, pokoknya sekedar cukup, itu sudah cukup. Mengirim Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu baik ya. Apalagi memohonkan ampun tambah baik, apalagi mengeluarkan sedekah untuk yang sudah meninggal baik. Baik, contohnya begini, di sini ada 1 hari, 7 hari ada ketika habis meninggal itu tahlilan. Nah, tahlilan itu Anda mengeluarkan makan yang dipakai duit sampean, itu tujuannya adalah sedekah kepada yang sudah mati, sudah meninggal. Berarti yang meninggal dapat pahalanya bukan hanya dari doa-doa yang datang, tapi dari sedekah juga dapat. Khol, termasuk khol, seumpama setahun kita ngadain khol orang tua kita, itu dapat pahala.
kekirim terus. Nah, makanya kalau pengen tentrem orang tuanya, setiap habis sholat dikirimi Fatihah. Waktu dulu masih hidup berantem terus, sekarang sudah nggak ada baru nyesel. Kalau sudah tiada baru terasa. Iya, orang-orang kita itu kan begitu. Kalau pas masih ada disuruh aja nggak mau. Tapi sekarang kangen. Nah itu tadi yang saya omongkan. Nah, makanya mumpung sekarang masih ada, benar-benar manfaatkan. Ini sedikit tambahan, ada dua yang langsung dibales di dunia. Saya ulangi lagi. Ada dua macam yang langsung dibales di dunia, nggak menunggu dibales di akhirat. Yang pertama zakat, yang kedua birrul waliden, berbakti kepada orang tua. Seumpama kita ini sudah wajib zakat, kok nggak mau zakat, maka dibales langsung, bukan nanti di akhirat, di dunia langsung dibales. Kok kita ini sudah wajib zakat, kok kita mengeluarkan zakat sekarang, nggak nunggu nanti dibalas di akhirat, di dunia langsung dibalas. Anda sudah waktunya bayar zakat, kok nggak mau zakat, dimiskinkan. Anda sudah waktunya bayar zakat, kok bayar zakat, dikayakan. Nggak harus nunggu di akhirat. Yang kedua birrul walidain. Anda berbakti kepada orang tua, Anda hubungan Anda dengan orang tua baik, pasti hidupmu di dunia nyaman. Pasti, bukan insya Allah. Tidak harus nunggu di akhirat. Tapi kalau sampean berhubungan dengan orang tua kok tidak baik di dunia, blangsak. Ini serius. Bapak sholat, itu sholat sampean, puasa sampean tidak harus dibalas di sini. Bisa dibalas nanti di akhirat. Maka yang dibalas di sini itu dua, zakat sama berbakti kepada orang tua. Sampai cari mana ada anak yang berani sama orang tua yang hidupnya enak. Sampai cari, nggak ada. Gus ada, Gus orangnya kaya penyakitan. Gus orangnya kaya sehat, istrinya rewel. Sudah, pokoknya itu ya. Maka dua ini kunci. Sampean pokoknya kok sudah wajib zakat ya keluarkan zakat. Yang kedua, kalau sampean masih punya orang tua, mumpung masih ada, segera komunikasinya diulang kembali biar baik. Nah, gitu.